Baik, saya akan masuk di sini dari pembahasan-pembahasan inti di dalam memahami masalah khilafah. Ini pembahasan yang ke-6. Iya. Haruskah pemimpin suatu negara, haruskah khilafah itu pemimpinnya cuma satu saja? Iya. Saya akan bacakan di sini dari keterangan-keterangan para ulama, dalil-dalil yang terkait dengan pembahasan. Yang pertama, mesti diketahui dulu ya, bahwa asalnya di tengah kaum muslimin, asalnya itu satu pemimpin saja, itu asal. Ya, karena itu kata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا إِمَامٌ وَاحِدٌ. Tidak dihalalkan ada di dunia ini kecuali satu imam saja. Iya. Baik. Nah, ini lebih diperjelas oleh Ibnu Hazm di kitabnya Maratibul Ijma'. Beliau berkata, wattafaqu, para ulama sepakat, annahu la yajuzu an yakuna 'alal muslimina fi waqtin wahid fi jami'id dunya imamani. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh terhadap kaum muslimin di satu waktu di seluruh dunia ada dua imam. Ada dua imam. Iya. Jadi sini Ibnu Hazm terlihat ya dari pembahasan beliau rahimahullahu ta'ala, beliau membatasi bahwa pemimpin itu di seluruh dunia harus apa? Harus satu saja. Ucapan Ibnu Hazm ini, ya, ini pembahasannya kalau umat Islam itu bersatu di bawah satu kepemimpinan, diarahkan ke sana. Ya, saya sengaja ya bacakan ucapan Ibnu Hazm di sini agar supaya diketahui, karena orang-orang yang berdalilkan dengan masalah-masalah khilafah ini dia banyak membawakan ucapan-ucapan seperti ini. Dan ini ucapan Ibnu Hazm ini kaitannya tatkala umat Islam itu masih di bawah kepemimpinan satu pemimpin. Iya. Dan itu pun dari para ulama ada yang mengkritik ucapan Ibnu Hazm ini rahimahullahu ta'ala. Iya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau mengkritik dari ucapan Ibnu Hazm ini dan memberikan ta'liq terhadapnya. Iya. Bahwa ini kondisinya apabila hukum imam itu, imam yang satu ini hukum dia mencakup seluruh wilayah. Memang tidak boleh diangkat pemimpin kecuali satu saja. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam juga di tempat yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam sanna al-ijtima' ala imamin wahid fil imamatil kubra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyunahkan untuk bersatu di bawah seorang imam dalam kepemimpinan terbesarnya. Maksudnya dalam wilayah yang mencakup seluruh dari umat Islam. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Juwayni di atas makna ini. Kata beliau, idza tayassara nasbu imamin wahid yutabbiqu khittatal Islam wa yashmal al-khalifata ala tafawuti maratibiha fi masyarik al-ardi wa magharibiha atharahu ta'ayyana nasbuhu. Kata beliau, apabila dimudahkan untuk mengangkat seorang pemimpin yang bisa menerapkan dari rumusan-rumusan Islam ini, dan ini mencakup satu khalifah saja di timur dan barat bumi, maka wajib untuk untuk dipasang satu khalifah saja. Walam yasa' wal halatu hadhihi nasbu imamain, dan tidak boleh pada keadaan yang seperti ini mengangkat dua imam, satu saja. Wa hadha muttafaqun alaihi la yulfa fihi khilaf. Kata beliau, ini perkara yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat di dalam hal ini. Iya. Baik. Jadi ini dasar.
Ya, sama dengan Al-Mawardi. Al-Mawardi ketika berkata, la yajuzu ayyakuna lil ummati imamani fi waqtin wahid. Tidak boleh bagi umat ini punya dua imam dalam satu waktu. Ini tidak boleh. Jelas ya? Kata Nawawi, ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahid. Sawa'un ittasa'at darul Islam am la. Kata Imam Nawawi tidak boleh, para ulama sepakat tidak boleh untuk mengangkat dua khalifah dalam satu masa. Apakah negeri Islam itu luas ataupun tidak? Iya. Baik. Jadi ini kelihatannya kalimat-kalimat bahwa asalnya pemimpin itu untuk kaum muslimin cuman satu pemimpin saja. Kondisinya juga saya sudah terangkan. Ya. Dasar dan asal ini diambil dari dalil Al-Quran, Sunnah dan athar para as-salaf. Dari dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian berselisih sehingga kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Dan saya sudah bacakan hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Idza bu'iya li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang paling terakhir dari keduanya. Bunuh yang paling terakhir. Dalam hadits Arfaja riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu hanat wa hanat." Akan terjadi berbagai kejadian dan kejadian di tengah umat ini. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami' fadribuhu bisayf kainan mankan. Siapa yang menghendaki perpecahan umat ini, padahal umat ini bersatu, maka penggallah dengan pedang orang yang ingin memecah ini, siapapun dia. Iya. Siapapun dia. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, ketika Abu Bakar dibaiat di bawah Saqifah Bani Sa'idah, maka beliau berkata, "Wa innahu la yahillu an yakuna lil muslimina amiran." Tidaklah halal kaum muslimin itu punya dua amir. Maksudnya dua khalifah. Perhatikan ya, Abu Bakar bahasakan amir, bahasakan khalifah dengan kata amir. Iya. Fa innahu mahma yakun dalika yakhtalifu amruhum wa ahkamuhum wa tatafarraqu jama'atuhum. Sebab kadang kapan hal itu terjadi, maka perkara mereka dan hukum-hukum di tengah mereka akan berselisih dan akan terpecah jemaah mereka. Wa yatanaza'u fi ma bainahum. Mereka akan berselisih. Wa hunalika tutrakus sunnah wa tadhharul bid'ah. Dan pada saat itu akan dihilangkan sunnah, itu akan ditinggalkan dan akan tampak bid'ah. Wa ta'dhumul fitnah. Fitnah akan menjadi besar. Wa laysa li ahadin ala dzalika salah. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi soleh pada saat itu. Baik. Ini dasarnya. Tapi terjadi kejadian di tengah umat ini. Wilayah umat Islam semakin luas. Iya. Wilayah umat Islam semakin meluas. Semakin meluas. Negeri-negerinya juga semakin banyak. Sehingga di sebagian keadaan tidak memungkinkan disatukan dengan satu wilayah. Iya. Maka di kondisi ini disepakati oleh para ulama bahwa siapa saja yang berkuasa di setiap wilayah di penjuru dunia ini, maka dia syah sebagai imam di wilayahnya. Dia syah sebagai imam di wilayahnya. Iya. Dan ini diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dan disebutkan kesepakatan-kesepakatan para ulama dalam hal ini. Iya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah beliau terangkan. Iya. Ini kalau kita membuka dari riwayat, maka terlihat ya ketika
selesai masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka Al-Hasan menyerahkan perkara kepada siapa? Kepada Muawiyah. 30 tahun sebut tahun jamaah. Nabi menyebut khilafah itu cuma 30 tahun, dan itu berakhir di masa Ali bin Abi Thalib. Dan ada sebagian ulama yang memasukkannya masa Al-Hasan bin Ali. Ya, menggenapkannya. Walaupun itu tidak populer ya. Tapi hal yang dimaklumi bahwa Muawiyah adalah awal raja di dalam sejarah apa? Sejarah Islam. Dan Muawiyah membawahi seluruh wilayah. Membawahi seluruh wilayah. Iya. Karena itu beliau juga dari sisi kepemerintahan dianggap sama oleh para sahabat. Maka menunjukkan kedudukannya sama. Telah saya terangkan di awal ya, kadang disebut khalifah, kadang disebut imam, kadang disebut amir, ya, sultan, dan seterusnya. Baik. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ketika selesai masa Muawiyah, tentunya ada dimaklumi ya dalam sejarah, Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau dibaiat di Mekah dan wilayah yang berada di sekitarnya, sebagaimana anak-anak Al-Abbas, ya, mereka waktu itu juga berkuasa di Syam, tapi dia tidak menguasai seluruhnya khilafah.